Sahabat SB30 yang saya cintai, salam hebat luar biasa. Di segmen kali ini saya akan membuat satu segmen baru, yaitu mengajarkan Anda tentang kisah-kisah orang sukses. Dan tentunya saya yakin kisah-kisah inspiratif ini biasanya Anda dapatkan di buku. Tapi kali ini saya akan buatkan videonya supaya Anda bisa mendengarkannya kisahnya secara live dan nyata. Dan tentunya segmen kali ini saya tulis dan saya sebut dengan nama Secangkir Kopi Bagi Jiwamu. Mari kita minum dulu kopinya. Welcome to Success Before 30 dengan topik acara Secangkir Kopi Bagi Jiwamu. Kali ini saya akan mengisahkan tentang kisah dari sebuah kedai kopi yang sangat terkenal di seluruh dunia. Kedai kopi ini terkenal di seluruh penjuru Amerika sampai mendunia. Di Indonesia pun Anda pasti sudah sering berkunjung juga ke kedai kopi ini. Tiada lain tidak bukan adalah Starbucks. Tapi tahukah Anda bagaimana kisah Starbucks itu sukses? Mari kita bahas dulu kisahnya. Sejarah dan kisah sukses Starbucks. Sebelum kita membahas kisah yang sangat hebat luar biasa ini, mari kita sebut dengan salam hebat luar biasa. Tentu kalian di sini semua tahu apa itu Starbucks, sebuah kedai kopi yang sudah ada di seluruh penjuru dunia. Tapi apa kalian tahu kisah kelam seperti apa di saat Starbucks ini dibangun? Kisah ini dimulai dari seorang bernama Howard Schultz. Dia adalah seorang pria yang telah membangun Starbucks dari nol menjadi seperti hari ini. Inilah kisahnya. Howard tumbuh miskin di proyek perumahan Brooklyn, New York. Ia lahir pada tanggal 19 Juli 1953 dari keluarga yang juga sama sekali bukan keluarga orang kaya. Baginya uang adalah tantangan terbesar dalam keluarganya. Ibunya yang hanya bekerja sebagai resepsionis hotel dan ayahnya adalah veteran Perang Dunia Kedua yang bekerja sebagai sopir pengirim popok. Orang tuanya juga tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Namun mereka bekerja super keras untuk menghidupi Howard dan keluarganya. Namun suatu ketika ayah Howard mengalami patah tulang di pergelangan kakinya. Di saat itulah Howard dan keluarganya berada pada titik terendah dalam hidup mereka. Orang yang telah menafkahi keluarganya sampai sekarang terpaksa harus berhenti karena patah tulang dan harus dibawa ke rumah sakit. Howard dan keluarganya hanya memiliki sedikit uang untuk membayar tagihan rumah sakit tersebut. Mereka cukup terpukul, namun karena mereka sadar mereka tidak bisa berhenti begitu saja. Hal tersebut membuat Howard menangis dan berjanji bahwa kondisi tersebut tidak akan terjadi di orang lain. Karena Howard tahu bahwa rasa sedih yang dirasakannya begitu berat. Howard sendiri bukan terlahir seperti anak orang lain. Ia mulai bekerja dimulai dari usia 12 tahun, yang mana orang muda lainnya bekerja di umur 18 tahun. Ia menjual koran dan bekerja di kafe lokal untuk membantu kedua orang tuanya mencari sedikit uang. Masa kecil Howard dipenuhi dengan kerja keras, di mana anak-anak lain seumurannya seru-seruan pergi bersama orang tuanya. Namun Howard kecil sama sekali tidak bisa merasakan hal tersebut. Namun Howard memiliki keahlian, yaitu ahli dalam bermain American football. Hasil kerja keras dan latihan Howard dalam bermain football membuatnya berhasil mendapatkan beasiswa di Universitas Michigan Utara atau North Michigan. Ia merasa senang bukan main. Karena ia adalah satu-satunya dari keluarga yang pergi ke kuliah karena keluarganya tidak memiliki cukup dana untuk membiayai kuliah tersebut. Namun karena beasiswa ini, Howard sangat mempergunakan kesempatan ini dengan sangat baik. Dia tidak ingin mengecewakan keluarganya. Dan karena kesungguhannya tersebut, Howard berhasil lulus di universitas tersebut. Pada saat usia 26 tahun, karena kegigihannya, ia berhasil menjadi wakil presiden di salah satu perusahaan peralatan rumah tangga Swedia. Howard merasa pekerjaan wakil presiden penjualan alat rumah tangga bukanlah hal mudah baginya.
Ia merasa banyak sekali tekanan dan sama sekali tidak merasakan kebahagiaan. Sampai pada saat ia mengunjungi sebuah kedai kopi yang memesan pembuat kopi drip dalam jumlah besar daripada perusahaannya. Pada saat itulah si pemilik kedai menjual biji kopi, teh, rempah-rempah, dan aksesoris pembuat kopi. Pada titik itu Howard merasakan sebuah kebahagiaan dan cinta mereka, yaitu si pemilik toko dalam sesuatu yang sederhana seperti kopi. Yang perlu diingat bahwa pada tahun 1981, kopi hanyalah minuman cepat untuk membantu orang melewati hari-hari kerja. Howard merasakan panggilan bahwa ini adalah tempat baginya. Howard merasa hasrat yang ia rasakan ini adalah panggilan baginya untuk ikut di dalam tim mereka. Selama 1 tahun, Howard menelepon si pemilik kedai tersebut dan selalu meminta agar ia dimasukkan ke dalam bagian dalam tim mereka. Yang sampai akhirnya Howard pun diterima menjadi salah satu tim mereka. Ia menjadi direktur pemasaran di tempat kedai kopi tersebut. 1 tahun bekerja, Howard pun pergi perjalanan bisnis ke Milan, yaitu di Italia, yang sampai membuatnya sadar perbedaan budaya kopi di sana dan di Amerika. Di Italia, orang-orang duduk dan menikmati kopi mereka, yang mana Amerika hanya memberikan kopi secara cepat dan instan. Howard merasakan bahwa tempat kopi bukanlah soal kopi cepat saji saja, namun sebuah tempat di mana orang pergi bertemu, berbincang, dan menghargai kopi yang dibuat dengan baik. Di titik tersebut, Howard merasakan panggilan lagi untuk kali kedua. Akhirnya Howard memberitahu ide tersebut kepada pemilik kedai kopi tersebut. Namun naas, pemilik kedai tersebut tetap setia kepada pikirannya sendiri. Pada akhirnya Howard memutuskan untuk keluar dari toko kedai kopi tersebut dan membuat kedai kopinya sendiri. Howard ingin membuktikan bahwa kedai kopi bukanlah tempat yang berisikan kopi cepat saji saja, namun lebih daripada itu. Karena pada saat itu orang-orang di Amerika bahkan tidak mengenal apa itu latte. Ia menantang dirinya untuk mencoba mengumpulkan biaya kurang lebih 1,6 juta US dollar. Howard pun berbicara kepada 242 orang dan 217 dari orang tersebut menolaknya. Mereka yang menolak mengatakan bisnis seperti itu tidak akan mengumpulkan keuntungan dan hanya akan merugikan. Howard pun dicaci maki dan diolok-olok oleh orang-orang yang telah ia tawarkan kepada bisnis kopi tersebut. Hal tersebut tentu membuat Howard putus asa, berat hati, dan sedih. Ia tetap ingat pada janji dan impiannya, yaitu membahagiakan orang-orang miskin agar tidak merasakan seperti yang ia rasakan, dan berimpian untuk membuat kedai kopi yang bukan hanya sekedar kedai kopi cepat saji. Ia lalu terus berusaha dan bekerja keras sampai akhirnya ia berhasil mendapatkan modalnya. Memang tidak 1,6 juta dolar penuh, namun itu cukup untuk membuat Howard dalam menjalankan bisnis kopi ini. Howard lalu membuka toko pertamanya yang ia namai Il Giornale. Ia membuat kesalahan yang banyak dari toko pertamanya tersebut. Namun Howard belajar dengan sangat cepat dan bangkit sampai ia berhasil mendapatkan penjualan tahunan sebesar 0,5 juta US dollar. Howard merasa selangkah lebih dekat lagi dengan tujuannya. Namun ia merasa ada sesuatu yang masih hilang. Ia teringat dengan kedai kopi pertama ia bekerja. Segera setelah ia teringat dengan kedai kopi tersebut, tiba-tiba pemilik kedai tersebut memutuskan untuk menjual bisnis mereka. Howard yang memiliki kenangan yang dalam dengan kedai kopi tersebut akhirnya memutuskan untuk menjadi pembeli kedai kopi tersebut. Pada tahun 1987, Howard membeli 6 kedai kopi seharga 3,8 juta dolar dan menggabungkannya kedai kopinya dengan 6 kedai kopi tersebut
dan menjadi CEO Starbucks Coffee. Yap, Starbucks Coffee. Itu adalah tempat di mana Howard bekerja dan meniti karir. Tempat di mana ia sampai memaksa pemilik kedai tersebut agar Howard bisa dipekerjakan di sana. Akhirnya sekarang justru dia menjadi pemiliknya. Howard akhirnya bisa mengubah kedai tersebut seperti impiannya ia selama ini. Membuat sebuah kedai kopi yang tidak hanya sebuah kedai kopi, minuman cepat, namun sebuah tempat di mana orang-orang bisa berkumpul, bercerita, dan menikmati kopi yang telah dihidangkan dengan sempurna. Howard akhirnya teringat dengan orang-orang yang menolaknya dan mengatakan bahwa yang ia kerjakan adalah ide yang buruk, ide yang bodoh, dan sama sekali tidak menguntungkan. Dan akhirnya ia bisa buktikan bahwa itu semua salah. Sekarang ada lebih dari 26.736 gerai Starbucks di lebih dari 75 negara yang mempekerjakan lebih dari 300.000 orang. Keren ya? Howard berhasil menggapai impiannya dan berjanji bahwa ia akan membantu orang-orang yang susah agar tidak merasakan apa yang ia rasakan, yang ia realisasikan dengan mempekerjakan lebih dari 300.000 pegawai, dan berhasil membuat kedai kopi yang ia impi-impikan selama ini. Howard juga tidak tanggung-tanggung. Ia memberi gaji dengan opsi saham. Ia memberi seluruh karyawannya perawatan kesehatan gratis, perawatan gigi, dan rencana untuk pensiun. Sahabat SP30 yang saya cintai, demikianlah kisah inspiratif Howard, impian yang telah ia capai, dan tapi tidak bisa dilihat oleh ayah dan ibunya. Namun Howard percaya bahwa ayah dan ibunya bangga akan dirinya, karena Howard telah membangun sebuah perusahaan yang memperlakukan karyawannya sebagaimana ayah, ibu, dan keluarga Howard diperlakukan kepada dirinya. Ini bukan cuma tentang uang, keuntungan, atau kekayaan. Namun semua itu tentang orang-orang yang bisa Howard bantu. Dan itu adalah definisi kesuksesan baginya. Dia adalah Howard Schultz dan dia adalah orang yang membangun serta mendirikan Starbucks Company. Yang mana Starbucks adalah salah satu merek yang paling dikenal di seluruh dunia. Howard memiliki kekayaan bersih 5,3 miliar US dollar dan telah memiliki ribuan rintangan sejak ia kecil. Nah, itulah tadi cerita sejarah dan kisah sukses pendiri Starbucks yang memiliki mindset pantang menyerah, gigih bekerja, meskipun beban yang ia pikul sangatlah berat. Semoga kisah inspiratif ini bermanfaat bagi kalian semua. Sahabat SP30 yang saya cintai, salam hebat luar biasa.